bukti audit, kemudian mampu menyebutkan bukti audit itu apa saja, mengerti ciri-ciri bukti audit yang baik, dan mampu memberi penjelasan tentang jenis dan teknik pengumpulan bukti audit. Tapi sebelumnya kita masuk ke kuis dulu. Silakan dibuka lembarannya, kuisnya kayak udah tersedia. Waktunya 10 menit kayak biasanya. Satu poinnya, satu soal 20 poin. Karena kemarin saya lihat kuisnya udah bagus-bagus, udah 100. Kalau bisa ya sekarang tidak turun, tetap bisa 100. Yang kemarin masih 80, 60, kalau bisa meningkat. Oke, silakan dikerjakan. Kita bahas bareng-bareng ya. Apakah pengeluaran tersebut tersedia dalam jumlah yang mencukupi dalam dokumen pelaksanaan anggaran? Merupakan aspek verifikasi, khususnya aspek ketersediaan dana. Nah, aspek verifikasi ini kan kalau nggak salah ada 5 ya. Ada yang udah baca? Ya kan, ada 5 kan? Ada ya ini masuk semuanya ya. Ada ketepatan tujuan keluar, ada ketersediaan dana, kelengkapan bukti, kemudian kebenaran tagihan, dan kebenaran pembebanan anggaran. Jadi kalau misalnya udah baca itu kayaknya nomor-nomor berikutnya teman-teman pasti bisa jawab. Apa sih bukti audit? Sebelum saya masuk, ada yang tahu nggak bukti audit itu apa? Bukti audit itu apa kira-kira? Kalau dari kata-katanya bukti audit itu apa? Bukti yang mendukung untuk kegiatan audit ya. Kalau di sini kalau berdasarkan definisinya kita lihat bahwa fakta, bukti ini kan fakta atau informasi spesifik yang digunakan untuk mendukung temuan, kesimpulan, dan opini audit. Jadi bukti itu fakta yang ada, kayak misalnya atau jejak lah ya biasanya. Kayak misalnya kalau misalnya kita lagi makan tuh, terus ada piring kotor, itu kan bukti bahwa kita sudah makan kayak gitu kan ya. Intinya kalau bukti audit adalah yaitu merekam jejak untuk mendukung temuan, kesimpulan, atau opini audit. Kemudian juga bukti yang diperoleh dari pengujian audit bisa melalui studi kepatuhan, bisa melalui analisis substantif dan analisis lainnya. Kemudian ini juga bukti audit itu harus cukup, wajar, autentik, dan relevan. Karena penilaian auditor seperti yang kita udah sebutkan, seperti yang udah saya bahas sebelumnya ya, bahwa yang dinilai sama auditor itu nggak semuanya. Jadi mereka kan pakai sampel. Jadi karena didasarkan pada sampel bukan 100% semuanya, maka bukti audit itu harus cukup, harus wajar, harus autentik, dan relevan. Yang menentukan berapa banyak bukti audit yang dipakai siapa? Kita sebagai auditor. Oke. Next ada ciri-ciri bukti audit. Sama kayak tadi ya di pendahuluan dibilang bahwa bukti audit itu harus mencukupi. Maksudnya dari sampel yang kita tentukan, bukti auditnya itu harus mencukupi misalnya untuk melihat transaksi penjualannya. Kalau di organisasi sektor publik berarti transaksi kayak penerimaan atau pengeluaran anggarannya itu harus mencukupi apa aja yang dipakai. Kemudian sesuai juga sama masuk kategori-kategori kategori transaksi apa, kita butuh buktinya apa aja, itu sesuai, harus disesuaikan. Relevan juga reliable ya, harus bisa diandalkan buktinya itu. Nah, kemudian masuk ke transaksi dan bukti transaksi. Di sini transaksi secara umum ya, kalau di akuntansi itu transaksi itu apa sih? Kalian tahu nggak? Transaksi kan kita di akuntansi kan sering banget ngomongin transaksi apa sih transaksi itu yang teman-teman tahu secara umum deh? Kesepakatan. Ya kenapa? Kesepakatan oke. Tapi ada yang lebih ini lagi nggak, spesifik lagi nggak? Kesepakatan apa nih? Antara penjual dan pembeli. Antara penjual dan pembeli bisa. Itu secara umum itu transaksi penjualan biasanya kalau ngomongin gitu ya. Karena kan kita di organisasi sektor publik ya, tidak selalu ada penjualan kan, bukan tidak selalu, bahkan kita kan nggak jualan di sektor publik secara umum kan ya, kita kan melayani. Jadi pengertiannya di sini transaksi itu kegiatan yang merubah posisi keuangan. Artinya apa ya, udah tinggal ada masukan dana anggaran kita atau ada yang dikeluarkan dari anggaran kayak gitu kan ya. Jadi bukan jual beli tapi merubah posisi keuangannya itu aja, dari yang mungkin di debit kemudian jadi di kredit gitu aja. Itu transaksi. Nah, bentuk transaksinya apa aja? Di sini ada 3. Kas itu apa? Kalau kas itu transaksi pertukaran yang menggunakan uang tunai ya.
Jadi transaksinya menggunakan kas tetapi tempo. Kemudian yang terakhir ada barter, yaitu pertukaran yang digunakan tanpa mengeluarkan kas atau uang. Nah, dasar hukum transaksi dalam sektor publik ada apa aja? Seperti yang sudah saya sampaikan juga, yang saya bilang di LHP itu nanti ada dasar hukumnya. Apa aja dasar hukumnya? Dari mulai yang tertinggi Undang-Undang Dasar 45, kemudian nanti ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, kemudian sampai ada peraturan daerah atau peraturan bupati biasanya, gitu ya. Nah, bukti transaksi di sini bukti audit yang mendukung laporan keuangan yang terdiri dari data akuntansi dan semua informasi pemuat yang tersedia bagi auditor. Apa aja? Kan kita kemarin udah bahas juga kan ya, audit ini kebalikan dari siklusnya, kebalikan dari siklus akuntansi ya. Jadi kalau siklus akuntansi kita mulainya dari catatan transaksi, kemudian jurnal, buku besar dan seterusnya sampai laporan keuangan. Kalau audit kita startnya dari laporan keuangan mundur ya. Jadi buktinya di sini ada jurnal, buku besar, buku pembantu dan lain sebagainya. Bukti yang saya bilang tadi, rekam jejak kan ya. Jadi gimana laporan ini bisa tersedia? Oh, dimulai dari ini rekam jejaknya, dari jurnal. Kemudian dari jurnal diposting ke buku besar, itu bukti semua itu. Sampai nanti mungkin sekecil nota transaksi. Nah, ini kita masuk di syarat sah bukti keuangan publik. Ini ada bukti transaksi harus dibuat oleh penyedia layanan. Kemudian pada bukti transaksi diberi nama penerima, ditandatangani atau diparaf dan dicek oleh penerima transaksi atau pimpinan organisasi. Ada waktu terjadinya transaksi. Teman-teman di sini ada yang ikut HMJ atau BEM gitu? Ada nggak? Ada. Kamu ya ikut? Sudah. Oh sudah ini. Tapi pernah kan waktunya kayak bikin event gitu. Terus ada laporan SPJ-nya biasanya kan ya. Awalnya kan ada laporan keuangannya, ya kan? Terus di belakangnya ada bukti-buktinya kan. Biasanya bentuknya apa aja? Itu dokumentasi dari anggaran yang kita belanja itu belanja apa saja. Gitu ya, dengan dokumentasi. Terus juga ada nota-notanya kan. Dan notanya harus lengkap kan ya, harus ada sampelnya juga ya. Nah, kemudian ini ada teknik verifikasi bukti transaksi. Tadi ya, yang udah kita bahas ya. Ada 5 itu kan ya, ruang lingkup verifikasi, pelaksanaan verifikasinya. Jadi yang nomor 2 sama nomor 3 ini saling keterkaitan ya. Ruang lingkupnya, tadi yang udah kita bahas, ada ketersediaan dana untuk melihat apakah kegiatan yang dianggarkan atau anggaran itu dananya ada atau enggak gitu kan, ketersediaannya sesuai apa enggak jumlahnya sama dana yang ada. Kemudian ketepatan tujuan pengeluaran, ada kebenaran pembebanan anggaran, kebenaran tagihan, kelengkapan bukti. Pelaksanaan verifikasinya juga gitu. Misalnya transaksinya ada 15, tapi bukti transaksinya cuma ada 10, berarti kan kurang 5 kan ya. Apa saja yang kurang itu? Bisa SPPD-nya kurang, SPM-nya kurang misalnya. Itu yang nanti bakal teman-teman bikin laporannya. Dan yang terakhir adalah jumlah uang yang harus disetor ke kas negara. Artinya apa? Ketika sebuah kegiatan ternyata tidak terserap sepenuhnya, berarti kan masih ada sisa anggaran. Nah, itu yang harus dikembalikan. Gitu ya. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada? Nggak bisa belum soalnya? Habis. Ada yang menanyakan mungkin? Sebelum kita masuk ke tugas? Bisa berarti ya? Jadi nanti tugasnya bisa teman-teman lihat di LMS. Seperti biasa di case study. Di case study 4, di situ teman-teman bisa download, masih terhubung ke internet? Oke, itu bisa teman-teman download case study 4 ya di situ. Apa aja yang dibutuhkan untuk dana KPK, misalnya kwitansi, terus habis itu nota yang distempel sudah ada tanggal dan sudah ditandatangani misalnya kayak gitu. Nah, di sebelahnya lagi nanti kamu cetak kalau memang ada, kalau nggak ada kamu silang di sini. Oh ya. Terus di bawahnya nanti di bawah banget itu kamu jadiin ini apa namanya
kesimpulannya atau ringkasannya. Jadi dari semua transaksi ini ternyata ada 15 transaksi yang tidak ada notanya, 15 transaksi yang kwitansinya belum ditandatangani misalnya, atau 15 transaksi yang tidak ada SPPD-nya, tidak ada SPM-nya kayak gitu. Kamu tulis di sini. Itu ya. Jadi kalau nggak usah, angka-angkanya nggak usah dulu. Intinya sampai nomor buktinya aja. Itu ya. Oh ya bukunya. Iya. Itu namanya. Uraian yang mana? Bisa pembelian nanti kan apa boleh lebih dari satu?